Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran ke-6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Seperti yang dipahami pada pembelajaran sebelumnya, telah disampaikan 2 ayat yang berkaitan dengan hidup rukun dan hidup saling membantu, yaitu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Maidah ayat 3. Dan pada pembelajaran pagi hari ini kita akan menyampaikan 2 ayat berikutnya yang masih terkait dengan tema pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu hidup rukun dan hidup saling membantu. Kedua ayat itu berada dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 13. Kedua ayat ini yang akan menjadi pembahasan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak yang berbahagia, coba sekarang perhatikan dan nanti ditulis ayat ini. Saya akan bacakan ayat Al-Hujurat ayat 12 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Anak-anak yang berbahagia, dari ayat ke-12 surat Al-Hujurat ini dinyatakan jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan daging saudaranya. Lantas pada Al-Hujurat ayat 12 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semuanya itu adalah perbuatan dosa. Bahkan lebih jauh seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Allah mengumpamakan orang yang bergunjing itu seperti orang yang sedang memakan daging saudaranya yang mati. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama taati perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya,
termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dari dosa karena telah melanggar Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Anak-anak yang berbahagia, berikutnya coba kamu perhatikan dan nanti kamu baca berulang-ulang dan tentunya ditulis terlebih dahulu. Al-Hujarat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, inna khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kalian, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian mengenal, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah mereka yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha mengerti. Anak-anak yang berbahagia, Al-Hujarat ayat 13 itu menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian ditegaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia terdiri laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkelompok, berbagai macam perbedaan yang ada. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Anak-anak yang berbahagia, memang kudrat manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, sehingga bekerja samalah, sehingga saling mengenallah, sehingga saling tolong menolong dan bantu membantu dalam menciptakan hidup rukun di dunia. Anak-anak yang berbahagia, demikian dua ayat yang telah disampaikan tadi yang menegaskan kembali pentingnya hidup rukun dan pentingnya hidup saling membantu. Berikutnya ada lembar kerja buat kalian, ada dua soal. Yang pertama, tulis surat Al-Hujarat ayat 12 dan artinya. Kemudian yang kedua, tulis kandungan surat Al-Hujarat ayat ke-12 dan ke-13. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semula. Semoga kita memperoleh hasil yang maksimal dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.